Halo semuanya, The Trader here. Kali ini kita akan membahas mengenai money management untuk pemula ataupun money management untuk semuanya juga bisa. Di video kali ini kita akan membahas yang termasuk kunci dalam trading ya teman-teman, yaitu adalah money management. Dan money management itu sendiri kita akan bahas cara menentukan lot size, cara memanage dari resiko kita, dan cara biar kita nggak MC terus. Terakhir, cara biar profit konsisten. Stay tune, terus tonton video sampai akhir karena ini akan sangat berguna bagi kamu yang tradingnya kebanyakan loss ataupun MC. Nah, di pembahasan pertama kita akan menentukan cara untuk kita dalam menggunakan lot size atau menentukan berapa sih jumlah lot yang sebaiknya kita gunakan. Nah, kadang kan kita nggak tahu nih. Kita gunakan load seberapa kita mau aja. Kadang kita hanya menggunakan yang namanya feeling kita bahkan, ya kan? Tidak memperhitungkan resikonya secara presisi ataupun lebih matang. Karena kalau kita tidak menentukan ini dengan baik, yang nantinya akan berpengaruh kepada tradingan dan hasil trading kita itu sendiri, ya kan? Ibaratnya kalau money management itu kalau dalam bangunan atau rumah itu seperti pondasi. Jadi kalau pondasinya nggak kuat, rumahnya atau bangunannya akan roboh begitu. Jadi ini termasuk hal yang sangat penting selain metode. Dan cara untuk menentukan lot sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa menghitung dari ininya, stop loss yang teman-teman gunakan. Misalnya kita bisa pakai tools di TradingView seperti ini. Contoh kita pakai stop loss di angka 300. Oke. Kita pakai modal misalnya berapa? Modalnya kita gunakan itu di $1.000 contoh. Oke. Resiko yang kita gunakan misalnya 1 sampai 5%. Atau 1 sampai 3% itu udah oke ya. Tapi 1 sampai 5% itu udah baik. Kalau untuk resiko ini, resiko yang 1% berarti 1% itu berarti kan $10. 10. Nah, begitu juga 2, 30, aduh, $30. Kalau 4% itu $40. Dan yang terakhir ada di 5%. Itu teman-teman bisa gunakan di $50. Nah, ini resiko yang bisa kita gunakan. Tetapi sebaiknya teman-teman, kalau teman-teman gunakan resiko itu baiknya sekecil mungkin ya. Atau seberapa teman-teman pengen tanggung nih resikonya berapa. Misalnya teman-teman gunakan $1.000 ya kan, contohnya $1.000 dan teman-teman cuman bisa aku cuma bisa $5 bang. Bisa, berarti diturunin 0,5% ya kan. Dengan risiko 0,5%. Tapi kalau $5 terasa kekecilan, itu teman-teman bisa gunakan 1%, 2%, 3%, bahkan maksimal menurut saya di 5%. Karena $50 ya kan. Di $50 itu kita bisa trading sekitar 20 kali dengan 20 kali loss. Beruntun ya. Kalau 40 itu berarti tinggal kita bagi aja. Kalau 40 dengan $1.000 kita bagi 40 dolar risiko berarti kita bisa 25. 25 kali loss. Di atasnya juga berarti 30. Ya. Kalau 1.000
dibagi 30 itu 33, berarti lebih kurang 34 lah ya. 34, 33 kita kita ini kan aja. 34 kali loss. Kalau $20 berarti bagi $20 sekitar 50 kali. 50 kali loss. Kalau $10 berarti 100 kali. Nah, berarti kan dari sini kita udah dapat nih, kalau kita menggunakan berapa persen risiko dengan loss beruntun yang bisa kita terima. Tetapi ingat ini teman-teman, berarti teman-teman bisa kalau pengen aman itu ada di 1% dengan risiko per trade itu $10. Berarti cara hitungnya kita pakai misalnya 0, ini kan ini yang atas itu adalah stop loss kita, yang di bawah adalah target. Ini target maksudnya target profit ya teman-teman. Dan rasio risiko ini maksudnya perolehan. Berarti RR-nya, risk rasionya. Berarti 1,5 dengan stop loss 3 berarti SL-nya 3,8. Tapi yang bagus itu 1:2. Berarti kita tarik ke bawah sampai 1:2. Nah ini dia. Dengan stop loss 0,3 atau 30 pips dan TP itu di 60 pips. Begitu. Berarti dengan seperti ini kita bisa mengkalikan. Nah, kita kalikan tadi kita pakai berapa persen risiko nih contohnya. Kita pakai 10% 1% risiko dengan $10. Berarti 30 pips, $10 kita masukin dulu, ya kan? $10 kita masukin dibagi ini berapa lossnya atau stop lossnya itu di 30 pips atau 300 poin. Nih, kita masukin 300, kita pencet berarti dengan resiko $10 itu kita bisa menggunakan lot 0,03. Jangan digenapin ke 0,04 ya karena akan jadi lebih. Kita genapin ke 3 aja. Ambil dua angka di belakang koma berarti 0,03. 0,03 ketika SL di 30 pips berarti kan masih $9 ya kan. Nah, itu masih oke ya teman-teman. Masih di bawah dari $10. Dan ketika kita take profit itu ada di $60. Berarti dikali 0,3 berarti dikali 3 aja. 6 kali 3 berarti 18. Nah, seperti itu. Ya kan? Dengan resiko kita menggunakan $9 dan take profit di $18 itu masih untung. Jika kita misalnya nih, kita misalnya ada loss sekitar misalnya dari berapa kali trading ya, dari anggap satu kali trading, anggap kita trading ada sekitar 100 kali, seperti contoh di 1%, 100 kali trading ya kan. Kita SL itu ada di, misalnya dari 100 kali trading kita itu ada SL di 30 kali loss. Dan TP itu ada sekitar berarti 70 kali TP. Nah, dengan risiko yang seperti ini kita pakai 1% tadi masih untung teman-teman. Ya, kita SL 30 kali. 30 kali itu kan 1% berarti 30%. Cuman kalau take profit itu hitungannya bukan 70% tetapi 140%. Kenapa 140%? Karena kita risk ratio-nya tadi 1:2 ketika SL kita 1% dan ketika TP itu di 2%. Ya kan? Karena kan kalau SL kita 3 maksudnya. Kalau TP kita dapat $6, ya kan? Kalau kita pakai 0,01.
Kalau kita pakai 0,03 tadi seperti lot yang kita hitung, ya kan? 0,03 berarti ketika kita SL dapat 9 dolar SL-nya, ketika TP itu kita dapat 18, ya. Itu berarti kita masih sangat-sangat profit hitungannya seperti itu, teman-teman. Dan seperti itu cara untuk kita menentukan stop loss-nya, ya. Teman-teman bisa untuk cara menentukan lot size maksud saya. Untuk yang lainnya misalnya kan ini contoh 30 pips ya. Kalau misalnya teman-teman mau naikin ke 40, mau naikin ke 70 ya kan, ke 80 misalnya sampai 100 pips, itu tinggal teman-teman hitung aja. Berarti kalau 100 pip itu kita pakainya 0, berapa Bang? Ini misalnya 100 pip nih contoh SL-nya. Berarti kita masukin 10 dolar dibagi 1.000. Nih, 1.000 resikonya ya. Lihat yang di stop. Stop titik dua itu 0,01. Kita masukin 1.000, berarti 0,01. Nah, itu maksimal lot yang bisa teman-teman pakai. Jadi ininya teman-teman turunin aja berapa risiko yang mau teman-teman pakai, nanti disesuaikan. Masukin berapa persen yang teman-teman ingin pakai. Contoh di 2%, ya kan berarti 20 dolar. Misalnya 20 dolar dengan risiko di 20 misalnya juga di 20 pips juga contoh, ya kan? Contoh misalnya di 20 pips juga nih. Untuk resikonya dibagi 20-nya sama dengan 200 karena hitungannya yang angka 3 angka terakhir ya teman-teman yang di stop loss ini. 200 0,1. Itu batas maksimal dari lot yang bisa kita gunakan dengan resiko 2% atau 20 dolar. Begitu teman-teman. Dan cara memanage resikonya, teman-teman juga bisa langsung ini harus konsisten sebenarnya. Ketika kita trading itu harus tetap 1 banding 2 ya. Kalau teman-teman dari awal makanya satu banding dua, 1 banding 2 aja terus. Jangan misalnya di tengah jalan teman-teman rubah jadi 1 banding 1 karena untuk resikonya akan jadi berantakan ya kan. Misalnya yang sebelumnya nih kita profit di 1 banding 1. Tiba-tiba teman-teman gunakan resikonya lebih besar gitu. Jadi 1 banding 1 tapi lotnya teman-teman gedein misalnya yang tadinya 1% teman-teman jadi pakai resiko 2%. Nah, berarti kan ketika loss di 1% dan 2% itu kan berbeda, ya kan? Jangan seperti itu karena akan ini lagi jadinya. Jadi apa namanya? Jadi hitungan akhir bulannya itu akan jadi bisa minus kalau teman-teman ada banyak loss. Tetapi kalau teman-teman tetap gunakan stick nih dipakai di 1% aja terus. Nanti di 1.000 dolar kedua misalnya kan jadi 1.000 dolar nih modal kita. Ya kan? Modal kita yang tadinya 1.000 dolar udah jadi 2.000 dolar, teman-teman bisa tambah risikonya 1% lagi misalnya. Itu udah oke. Karena kan resiko apa modal kita udah kali dua nih, itu udah baik. Dan gimana cara biar nggak MC terus? Nah, sebenarnya ini kembali lagi kepada diri masing-masing ya, teman-teman. Kita harus stick sama trading plan yang udah kita buat. Kalau misalnya kita mau mau pakai resiko berapa, ininya sudah berapa kita tetapin. Tetapi kalau teman-teman nggak bisa nahan yang namanya nafsu, teman-teman bakal begitu-gitu aja gitu. Nggak ada apa namanya, tidak ada perkembangan yang berarti, ya kan? Dan untuk cara biar profit konsisten itu sebenarnya kembali lagi pada diri masing-masing. Bisa nggak kita ngejalanin yang namanya trade atau trading plan yang udah kita buat? Contoh seperti tadi, dengan modal 1.000 kita pakai risiko berapa? Misalnya kita pakai 1%. 1% aja terus, ya kan? Jangan dinaikin. Kecuali dananya udah kali dua, misalnya udah 2.000, teman-teman pengen naikin 1% lagi. Itu oke, ya kan? Karena modalnya udah kali dua dari pertama tadi. Jadi misalnya udah 2.000 nih. Teman-teman pengen
pakai berapa agar dapat profit yang lebih besar. Teman-teman pakai 2% misalnya. 2% dari $2.000 itu kan lebih besar daripada 2% di $1.000, ya kan? Tapi teman-teman ingat sendiri, ingat ingat kembali maksudnya. Ingat kembali bahwa semakin besar risiko yang kita pakai, semakin besar juga ininya, tekanannya, ya kan? Sebaiknya teman-teman gunakan risiko seminimal mungkin agar tradingan teman-teman itu lancar. Tidak, misalnya percayalah teman-teman, kalau kita tidur, mimpinya MC itu nggak enak banget. Kecuali teman-teman mimpinya profit tapi bangun-bangun MC sama aja sebenarnya. Itu untuk tekanan mental kita itu sangat tidak enak teman-teman. Percayalah itu nggak enak banget. Kita mau makan nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak. Jadi sebaik mungkin trading itu dibawa santai, dibawa enjoy dan dibawa sesenang mungkin. Jangan sampai yang namanya ini jantung deg-degan, makan tak enak, mau ngapa-ngapain lemas, jangan. Dibawa enjoy aja. Dan ingat juga untuk trading itu jangan dijadikan mata pencarian utama teman-teman. Kecuali teman-teman ini udah ada apa namanya, sudah ada modal yang cukup besar dengan resiko yang kecil dan profit misalnya hanya 3% dalam sebulan udah bisa nutupin biaya hidup teman-teman, itu udah oke sebenarnya. Jadi targetnya kan trading for living ya kan. Siapa sih yang nggak mau trading for living dengan waktu yang bebas? Semua orang pasti mau. Tapi perjalanan ke sana itu butuh proses dan perjuangan. Ingat tidak ada yang mudah dan instan. Teman-teman harus belajar untuk mengendalikan emosi. Jangan sampai terbawa emosi dengan risiko yang bablas banget. Misalnya udah profit yang tadinya grafik teman-teman udah seperti ini profitnya ya kan, konsekutif profit, tiba-tiba ada satu kesalahan buat semuanya hilang. Jangan seperti itu. Karena nanti teman-teman mulai dari awal itu tidak akan enak lagi. Begitu. Tetap jaga risiko sebaik mungkin, seminimal mungkin, trading aman, tenang, nyaman, dan semua akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Kita akan bahas materi-materi yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa dan terima kasih.